Assalamualaikum para pembelajar. Senang sekali bisa bertemu Anda dalam Tatap Maya bersama kami di YouTube channel Asli Belajar. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam bahasa Inggris. Tentunya bagi para pembelajar tidak asing bahwa bahasa Inggris adalah bahasa pergaulan atau komunikasi di dunia internasional. Maka dari itu, kita semua sebagai para pembelajar juga harus meningkatkan kemampuan skill kita untuk menguasai bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Baik, kita mulai saja belajar hari ini dengan materi yang sederhana, yaitu personal pronouns as subjects and objects, dengan terlebih dahulu membaca doa. Dan jangan lupa klik subscribe dan beri komentar Anda di YouTube channel kami. Dan jangan lupa berikanlah like pada setiap tayangan yang kami kirimkan di YouTube channel. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Pertama, apa itu personal pronouns? Nah, di sini personal pronouns ada S-nya, artinya ini adalah bentuk jamak dari personal pronoun yang mana menunjukkan kata-kata ganti yang digunakan untuk mengganti penunjukan banyak benda atau banyak hewan atau tanaman atau benda lainnya menggunakan kata ganti saya, kamu, dia, mereka, kita dalam bahasa Inggris ya. Di mana kata-kata ganti ini bisa diposisi sebagai subjek dan bisa diposisi sebagai objek. Kata ganti ini sering sekali digunakan dalam percakapan atau kalimat berbahasa Inggris. Nah, di sini saya tampilkan tabel. Tabelnya ada 3 poin, yaitu pertama bentuk personal pronouns dalam bahasa Indonesia, terus bentuk personal pronouns dalam bahasa Inggrisnya, dan kemudian contoh kalimatnya. Nah, ini adalah bentuk secara umum atau dasar yang memang sering digunakan dan sudah tahu pasti untuk semua level pemula pasti sudah tahu ini I, you, they, we, she, he, it. Yang mana kalau I itu adalah artinya saya, you itu kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kami atau kita, she itu dia atau dia perempuan, maaf, dan he itu dia laki-laki, dan terakhir it adalah dia sebagai benda atau hewan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini otomatis harus dihafalkan karena dia itu merupakan bentuk yang sudah baku dan tidak bisa dirubah-rubah. Nah, rata-rata ini pasti kita akan mudah menuliskannya karena posisinya pada kata ganti ini selalu di awal kalimat. Sebagai contoh, I read a book, you read a book, they play football, we play football, she eats fresh fish, he eats fresh fish, it eats fresh fish. Saya yakin para pembelajar sudah tahu maksudnya, artinya apa. Saya membaca sebuah buku, kamu membaca sebuah buku, atau kalian membaca sebuah buku. They play football. Mereka bermain sepak bola. We play football. Kami atau kita bermain sepak bola. She eats fresh fish. He eats fresh fish. He eats fresh fish. Nah, ini semuanya adalah dia. Yang mana she, dia perempuan, makan ikan segar. Dia laki-laki makan ikan segar. Nah, sedangkan it eats fresh fish. Ini maksudnya it di sini adalah hewan yang biasa makan ikan segar. Bisa saja kucing. Kucing makan ikan segar. Nah, ini diganti menggunakan kata ganti. Dan mana contoh-contoh ini menyesuaikan dengan tenses yang kita pakai untuk sebuah kalimat.
Sebagai contoh, ini adalah tenses simple present dengan rumus subject plus verb 1 plus object. Atau khusus untuk she, he, it, verb 1-nya atau kata kerja pertamanya ditambah s atau es. Nah, selanjutnya, bisakah kita atau kamu membedakan penggunaan dari kata-kata ganti ini sebagai posisinya di subjek ataupun posisinya di objek? Ya, yang tadi itu yang saya ceritakan pada tabel itu adalah contoh dari kata ganti sebagai subjek, yang mana dimaksudkan adalah bahwa subjek itu posisinya dia adalah target utama dalam pembicaraan sebuah kalimat. Khususnya ya, dia itu adalah aktor atau pelaku dari aksi ataupun kegiatan pada kalimat yang dimaksud. Ataupun bisa juga dialah yang menyebabkan aksi itu terjadi. Dalam hal ini, dia si subjeknya yang melakukan pekerjaan ataupun kegiatan. Sebagai contoh, I wear a face mask. Ya, saya menggunakan sebuah masker. Kamu menggunakan sebuah masker. Kita menggunakan sebuah masker. Dia laki-laki menggunakan sebuah masker. Jadi posisinya adalah dia di awal kalimat, dengan selanjutnya didampingi dengan verb, kata kerja, dan boleh ditambahkan objek ataupun kata keterangan jika kita mau menyesuaikan dengan tujuan kalimat itu. Ini sangat simple, mudah, karena memang ini adalah struktur yang sederhana. Bisa kita pakai untuk semua personal pronouns as subject. Nah, bila personal pronouns as subject ini, atau saya sebut saja PPS ini, ingin kita tulis dalam bentuk kalimat atau kalimat yang menunjukkan kalimat kerja, ya, silahkan kita gunakan dalam bentuk verbal form, yang mana tadi saya bilang disesuaikan dengan tenses. Tensesnya apa? Simple present kah? Simple future kah? Simple past kah? Nah, untuk khusus contoh yang saya tampilkan ini kan menggunakan simple present dengan rumus subject verb 1, yang mana ini adalah contoh dari kalimat yang menunjukkan kata kerja, ya. Jadi subjek sebagai pelaku, dia melakukan kegiatan. Nah, beda kalau misalkan kita memberi contoh simple present yang mana bentuknya kita gunakan bentuk nominal. Artinya si subjek itu menjadi core ataupun inti dari pembicaraan. Inti pembicaraan bisa kita nyatakan bahwa si subjek dalam bentuk sebuah sifat atau keterangan. Sebagai contoh, saya seorang mahasiswa. Ya, I am a student. Saya adalah seorang mahasiswa atau saya adalah seorang siswa. Nah, contoh kedua ini adalah bentuk nominalnya. Kalaupun yang tadi di awal nomor 1 itu contoh dari bentuk verbalnya yang menunjukkan kalimat kegiatan atau aksi. Si subjek melakukan aktivitas, ya. I wear a face mask. Saya menggunakan sebuah masker wajah, ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali, kata-kata ganti sebagai subjek itu ditulis di awal kalimat, dan untuk bentuk selanjutnya, struktur berikutnya, maukah dia itu verb ataupun dia to be, disesuaikan dengan tenses yang digunakan dan bentuk dari kalimat yang dipakai. Ya, ini saya kasih contoh sekali lagi.
I itu subjek dalam bentuk VPS ya. And then where itu adalah verb one, verbal formnya. A face mask itu adalah objeknya, khusus untuk simple present. Nah, kalau misalnya mau pakai simple future, berarti tinggal ditambah will atau shall. I will wear a face mask. Saya akan memakai sebuah masker wajah. Nah, tapi kalau kita mau menggunakannya pada rumus yang lain, silahkan dibuka lagi rumus baku untuk setiap tenses. Nah, untuk bentuk nominalnya tadi saya bilang kita akan menjelaskan sifat dari si subjek itu atau keterangan dari si subjek itu, berarti kita menggunakan rumus subjek I ditambah lagi to be am ya, and then penjelasannya I am-nya untuk apa itu, sebagai adjektif kah, adverb kah, atau yang lainnya. Berarti contohnya I am a student itu. Nah, jika mau diganti menjadi rumus past tense ya, yang sudah lampau, bisa saja sebagai contoh I was tired. Saya telah capek, lelah. Berarti kita di masa lalu pernah capek atau lelah. Nah, jadi saya ulangi lagi, dikembalikan lagi pada tenses yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ternyata PPS atau personal pronouns as subject itu bisa dibedakan menjadi beberapa situasi. Situasi yang pertama karena jumlahnya ya, dan yang situasi kedua karena perbedaan sifat berdasarkan jenis kelaminnya ya. Nah, kalau yang jumlah sudah pasti Anda tahu singular, plural. Singular plural menunjukkan bahwa kalau singular itu benda ataupun manusianya hanya satu jumlahnya, sedangkan plural lebih dari satu. Mana saja PPS yang bisa digunakan secara tunggal untuk jumlah orang tunggal, yaitu I, you, he, she, it. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia benda. Nah, kalau plural untuk orang ataupun benda yang lebih dari satu, kita bisa gunakan you, kamu, we, kita, they, mereka. Nah, dalam jumlah yang banyak, lebih dari satu. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, dalam hal ini adalah kejantanan, ya maskulinnya, femininnya, kewanitaannya, dan neutralnya. Netral secara umum, bisa laki-laki, bisa perempuan, ataupun kita tidak ingin membedakan berdasarkan jenis laki-laki dan perempuannya. Itu ada beberapa PPS yang bisa kita pakai. Untuk maskulin, yang mana menunjukkan bahwa dia itu laki-laki, ataupun yang bersifat jantan ya, itu bisa gunakan he, you, we, they. Sedangkan yang bersifat wanita yang menunjukkan lebih kepada sosok perempuan itu bisa she, you, we, they. Bedanya adalah di he dan she. Tapi kalau you, we, they-nya bisa semuanya dipakai. Nah, sedangkan kalau netral dia bisa benda ataupun hewan yang tidak perlu kita klasifikasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu kita bisa pakai it dan they. Nah, yang tadi adalah PPS, personal pronouns as subject. Nah, sebenarnya mudah sekali untuk memahami PPS karena itu selalu PPS itu selalu digunakan di awal kalimat. Nah, dia sebagai aktor ataupun pusat dari pembicaraan pada kalimat itu. Nah,
Nah, beda dengan PPO, personal pronouns as objects, yang mana di sini kata-kata ganti itu diarahkan bahwa dia itu adalah target dari subjek. Nah, yang sudah dibicarakan awal itu, si subjek itu melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu mempengaruhi objek ataupun sasarannya. Nah, sasarannya ini kita bisa gunakan personal pronouns as objects. Nah, PPO ini juga bisa sebagai pelengkap dari kata kerja ataupun aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Sebagai contoh, tolong dengarkan saya. Please listen to me. Nah, di sini ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ternyata kalimat perintah di sini kata kerjanya adalah listen. Listen to. Nah, listen ini harus selalu berdampingan dengan preposition to. Maka dari itu, setelah dari kata kerja ini harus ada objeknya. Siapa sih yang mau didengar? Nah, ternyata saya. Kamu di sini maksudnya adalah bisa kamu, bisa mereka, atau bisa kalian, tolong dengarkan saya. Nah, jadi saya yang menjadi objek agar didengar oleh kalian ataupun mereka ataupun kamu. Jadi me di sini adalah saya, yang awalnya I berubah menjadi saya atau me. Nah, kemudian saya senang bertemu denganmu. I'm glad to see you. Nah, di sini ternyata subjeknya adalah kata ganti I. Kata ganti I di sini, saya itu senang bertemu dengan kamu. Sehingga you di sini sebagai objek yang mana dia menggunakan kata ganti objek kamu, you. Nah, ternyata pada tabel you sebagai personal pronouns as subject tidak berubah cara penulisannya. Dia tetap you, berbeda dengan I. I harus berubah menjadi me, sedangkan you tidak perlu berubah. Lanjut, saya akan mengajak mereka berkemah. I will invite them camping. Saya akan mengajak mereka berkemah. Nah, kalimat ini menggunakan rumus simple future tense, yang mana I di sini adalah PPS-nya, ya, kata ganti sebagai subjeknya, akan mengajak mereka. They, yang tadinya they, kalau dia posisinya personal pronouns subject, berubah menjadi them, ya, mengajak mereka kemana? Camping. Next, saya sedang menunggunya. I'm waiting for her. Nah, ini sebagai contoh sama kurang lebih seperti yang contoh pertama. Kata kerjanya didampingi oleh preposition, yang mana waiting itu harus ditambahkan dengan preposition for. Dia menggunakan rumus present continuous, sedang terjadi. I sebagai subjek, am sebagai to be plus wait plus verb ing, mana ini adalah rumus baku dari present continuous tense. I'm waiting for, itu preposition untuk melengkapi kalimat ini. For, siapa yang sedang ditunggu? Adalah her, dia perempuan, her. Her ini asalnya dari she, dia perempuan. Karena dia bukan PPS, maka berubahlah menjadi PPO, yaitu her, ya. Kalau kita mau ganti menunggunya laki-laki, tinggal diganti saja him. Him adalah personal pronouns as subject, as object daripada he, ya. Nah, sedangkan untuk it, dia benda ataupun hewan, tidak berubah, sama seperti you. You tidak berubah, tetap you untuk PPO, dan it juga sama, tidak berubah. PPS dan PPO-nya tetap sama, it. Dan sedangkan yang lainnya berubah. I menjadi me,
they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, and he menjadi him. Nah, ini harus dihafalkan. Tidak bisa kita pakai rumus tertentu, tidak, karena ini sudah bentuk bakunya dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi harus dihafalkan. Nah, sama halnya dengan PPS, ternyata PPO juga dibedakan berdasarkan beberapa situasi, yaitu because of number and because of gender. Number tadi di awal saya sudah bilang mana yang tunggal, mana yang jamak, singular, plural. Nah, singular berarti jumlahnya cuma satu dan plural berarti jumlahnya banyak. Silakan dilihat di situ. Sama seperti PPS, me, you, him, her, it, ini untuk singular. Ini dari bentuk PPO dari PPS, I, you, he, she, it. Nah, sedangkan plural ini adalah di PPO you, us, dan them. Ini adalah bentuk PPO dari PPS you, we, they. Nah, sedangkan berdasarkan gender sama seperti yang PPS, tinggal dirubah saja. Maskulinnya kita ubah, he, you, we, they berubah menjadi him, you, us, them. Untuk yang feminin berubah dari she, you, we, they berubah menjadi her, you, us, them. Sedangkan untuk yang netral sama seperti yang PPS, hanya formatnya atau bentuknya berubah dari yang it, they menjadi it, them. Nah, ternyata untuk menuliskan PPO tadi yang dalam situasi banyak, sedikit, laki-laki, perempuan, ataupun netral, kita bisa menggunakan bentuk penulisan PPO, yaitu ada 3. Direct object, indirect object, dan object of preposition. Saya sudah kasih contoh di awal, ada beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa PPO itu harus didahului dengan kata kerja plus preposition, ataupun bisa langsung kata kerja lalu PPO. Nah, di sini untuk bentuk-bentuk PPO ini, sebagai contoh yang saya sebutkan di awal, ternyata ada penunjukan objek secara langsung, yaitu setelah kata kerja, langsung objek yang ditujunya. Objek yang ditujunya itu dalam bentuk PPO. Nah, bisa menyesuaikan tenses yang digunakan. Contoh, I invite you to join the seminar. Saya mengundang kamu untuk bergabung dalam seminar. Nah, di sini I sebagai subjek atau dalam bentuk PPS, invite itu verb 1, ya. You adalah PPO, kamu. To join the seminar ini adalah kata keterangan yang diajak itu kamu untuk kegiatan apa. Kemana kegiatannya? Nah, ternyata di sini setelah kata kerja langsunglah PPO bahwa saya itu menunjuk kamu itu secara langsung untuk mengikuti kegiatan seminar. Nah, lanjut yang kedua, indirect object. Nah, indirect object ternyata di sini agak sedikit berbeda dengan direct object. PPO dimaksud itu merupakan kata benda yang tidak langsung, karena benda yang dimaksud adalah yang utama sebuah surat, ya kan? Saya, I, send, telah mengirim. Ini pakai simple past ya. I send you, saya telah mengirimmu a letter, sebuah surat. Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah I send
a letter. Saya mengirim sebuah surat. Nah, karena kalimat ini harus dilengkapi dengan yang dikirimkan itu kepada siapa, maka PPO di sini dia merupakan kata benda yang tidak langsung, yaitu saya mengirim kamu sebuah surat. I send you a letter. Yang mana kita bisa gunakan formnya subject plus verb tergantung tensesnya plus PPO plus object. Nah, itu dia. Dan selanjutnya object of preposition. Nah, ini mudah sekali mengingatnya. Tinggal kita ingat saja macam-macam preposition. Ada for, ada to, ada with, dan lain-lain. Nah, preposition ini posisinya pasti setelah kata kerja, yang mana kata kerjanya menyesuaikan tenses. Contoh, saya, verbnya kita pakai ternyata dengan rumus present continuous, sedang, berlangsung. I am waiting for. Waiting is for. Harus ditambahkan preposition. Waiting for. For-nya adalah preposition. Her. Her itu adalah PPO. Yang sedang ditunggu itu siapa. Nah, jadi ini sangat mudah menentukannya. Pasti sebelum PPO ada preposition. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup, ada contoh kalimat. Saya ulangi lagi ya. Ini ada beberapa contoh kalimat. I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. I di sini adalah PPS, personal pronoun as subject, yang mana dia situasinya tunggal, singular. And then they are happy. Nah, they di sini adalah personal pronoun as subject yang mana bersifat plural. Jadi to be-nya menyesuaikan are. And then next, you give me a flower. You adalah PPS sebagai bentuk singular, ya. Bisa juga dia bentuk jamak tergantung konteksnya. Dan me di sini adalah personal pronouns as object, yang mana dia bersifat indirect object, tidak langsung, objek tidak langsung, karena benda utamanya adalah sebuah bunga yang diberikan untuk saya, me. And then I am glad to see you. I pasti personal pronouns as subject bersifat tunggal, dan you ini adalah personal pronoun as object yang secara langsung ditunjuklah. Yang membuat saya senang itu siapa? Yang membuat saya senang untuk bertemu itu siapa? You, kamu. I'm glad to see you. Nah, jadi dia adalah PPO direct object. Objek yang langsung dari akibat perlakuan kata kerja yang dilakukan si saya. Dan terakhir adalah they are waiting for me. Mereka sedang menunggu saya. They sudah pasti PPS bersifat plural, dan me di sini adalah PPO dengan bentuk object of preposition atau PPO yang didahului oleh kata depan for, ya, preposition for. Waiting for me. Nah, jadi saya ingatkan kembali, ingat bahwa contoh-contoh kalimat ini bisa membantu Anda membedakan mana yang personal pronoun as subject dan mana personal pronoun as object. Sekali lagi, semangat belajar dan semangat untuk maju. Happy learning and keep going.
lagi, semangat belajar dan semangat untuk maju. Happy learning and keep going.